Texas Instruments, atau TXN, dikenal sebagai salah satu blue chip di dunia semikonduktor analog. Perusahaan ini bukan sekadar pembuat kalkulator yang dulu populer, melainkan kini menjadi tulang punggung chip analog yang dipakai di industri otomotif, manufaktur, hingga perangkat elektronik sehari-hari. Yang menarik, tahun 2026 sering disebut sebagai harvest year bagi TXN. Setelah 5 tahun berinvestasi besar dalam pabrik wafer 300 mm, kini perusahaan mulai menuai hasil dari kapasitas produksi yang lebih efisien dan margin yang lebih tinggi. Pertanyaannya, mengapa TXN disebut sedang panen hasil di 2026? Karena inilah momen ketika strategi jangka panjang mereka, memiliki pabrik sendiri, fokus pada pasar otomotif dan industri, serta menjaga arus kas kuat, mulai membuahkan keuntungan nyata bagi pemegang saham. Texas Instruments berdiri sejak tahun 1930-an, awalnya dikenal sebagai perusahaan yang fokus pada kalkulator dan chip digital. Produk kalkulator TXN bahkan sempat menjadi ikon di dunia pendidikan dan bisnis. Namun seiring waktu, perusahaan ini bertransformasi besar, dari sekadar produsen kalkulator menjadi salah satu pemain utama di industri semikonduktor. Kini, bisnis utama TXN adalah semikonduktor analog dan embedded processing. Chip analog buatan TXN digunakan di berbagai perangkat, mulai dari otomotif, industri manufaktur, hingga peralatan rumah tangga. Strategi mereka unik. TXN memilih untuk memiliki pabrik sendiri alih-alih bergantung pada foundry eksternal. Dengan cara ini, mereka bisa mengendalikan biaya produksi, kualitas, dan kapasitas jangka panjang. Perjalanan dari kalkulator ke semikonduktor analog menunjukkan bagaimana TXN mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus membangun fondasi bisnis yang lebih defensif dan berkelanjutan. Kini, bisnis utama Texas Instruments bukan lagi kalkulator atau chip digital, melainkan semikonduktor analog dan embedded processing. Chip analog adalah komponen penting yang menghubungkan dunia nyata dengan perangkat elektronik, misalnya mengubah sinyal suara, cahaya, atau suhu menjadi data yang bisa diproses komputer. Produk-produk ini digunakan secara luas di sektor otomotif, industri manufaktur, hingga perangkat rumah tangga. Sementara itu, embedded processing adalah chip yang berfungsi sebagai otak kecil dalam berbagai sistem, mulai dari mesin industri hingga perangkat IoT. Dengan fokus pada dua segmen ini, TXN menempatkan dirinya di pasar yang stabil, berjangka panjang, dan terus tumbuh. Strategi ini membuat TXN lebih defensif dibanding perusahaan semikonduktor lain yang bergantung pada chip digital berisiko tinggi. Texas Instruments memang dikenal sebagai pemimpin di semikonduktor analog, tetapi persaingan di sektor ini semakin ketat. Analog Devices adalah rival paling langsung, dengan portofolio analog yang luas dan fokus pada otomotif serta industri. NXP Semiconductors juga menjadi ancaman besar, terutama di pasar otomotif dan IoT, di mana chip mereka banyak digunakan untuk kendaraan listrik dan sistem keamanan. Selain itu, ON Semiconductor menekan TXN di segmen power management dan sensor, terutama terkait efisiensi energi dan kendaraan listrik. Microchip Technology kuat di microcontroller dan embedded systems, menantang TXN di segmen embedded processing. Di luar analog, raksasa seperti Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom, dan Marvell memiliki skala global dan diversifikasi produk yang bisa menggerus pangsa pasar TXN, terutama jika mereka memperluas ke segmen analog atau embedded. Dengan ancaman kompetitor yang begitu banyak, TXN tidak berusaha menjadi semua hal bagi semua orang. Strategi bisnis mereka jelas, fokus pada analog dan embedded processing, segmen yang lebih stabil dan berjangka panjang. TXN juga memilih jalur berbeda dengan memiliki pabrik wafer 300 mm sendiri, sehingga bisa menekan biaya produksi, menjaga kualitas, dan mengendalikan kapasitas tanpa bergantung pada foundry eksternal. Selain itu,
TXN disiplin dalam alokasi modal. Tujuan utama mereka adalah memaksimalkan free cash flow per saham. Modal dialokasikan untuk investasi pabrik, riset dan pengembangan, serta pengembalian ke pemegang saham lewat dividen dan buyback. Strategi ini menjaga kepercayaan investor meski kompetisi ketat. Di sisi produk, TXN berinvestasi besar dalam R&D, meluncurkan ratusan chip baru setiap tahun, terutama untuk otomotif dan industri otomasi, efisiensi energi. Diversifikasi pasar ini membuat TXN lebih tahan banting dibanding perusahaan yang bergantung pada konsumen elektronik. Singkatnya, meski ancaman kompetitor datang dari berbagai arah, TXN mengandalkan kombinasi fokus portofolio, kepemilikan pabrik, disiplin modal, dan inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi ini menjadikan TXN bukan sekadar pemain analog, melainkan perusahaan semikonduktor yang defensif sekaligus siap tumbuh di era otomotif dan industri modern. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Texas Instruments, tahun fiskal 2025 dan 2024. Gross margin di tahun fiskal 2025 tercatat 57,02%, sedikit turun dibanding tahun fiskal 2024 sebesar 58,14%. Dengan kata lain, dari setiap $100 penjualan, TXN menyisakan sekitar $57,02 sebagai laba kotor di tahun fiskal 2025, turun dari $58,14 di tahun fiskal 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi, persaingan harga dari kompetitor analog seperti Analog Devices dan NXP, serta perubahan bauran produk di mana penjualan lebih banyak berasal dari segmen dengan margin lebih rendah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba kotor yang dihasilkan dari penjualan setelah menutup biaya produksi. Return on Invested Capital atau ROIC di tahun fiskal 2025 mencapai 17,92%, sedikit naik dibanding tahun fiskal 2024 yang sebesar 17,82%. Artinya, dari setiap $100 modal yang diinvestasikan, TXN berhasil menghasilkan sekitar $17,92 keuntungan di tahun fiskal 2025, naik tipis dari $17,82 di tahun fiskal 2024. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas penggunaan modal yang lebih baik, didorong oleh efisiensi operasional dan kontribusi dari kapasitas wafer 300 mm yang mulai optimal. Rasio ini menunjukkan efektivitas TXN dalam menggunakan modal yang ditanamkan untuk menghasilkan keuntungan. Free cash flow margin di tahun fiskal 2025 tercatat 16,23%, melonjak signifikan dibanding tahun fiskal 2024 yang hanya 7,93%. Dengan kata lain, dari setiap $100 penjualan, TXN menyisakan sekitar $16,23 arus kas bebas di tahun fiskal 2025, naik tajam dari $7,93 di tahun fiskal 2024. Lonjakan ini menegaskan efisiensi investasi dan kekuatan arus kas perusahaan, terutama karena belanja modal besar di tahun-tahun sebelumnya mulai berkurang, sementara kapasitas produksi yang sudah dibangun menghasilkan arus kas lebih besar. Rasio ini menunjukkan berapa besar arus kas bebas yang benar-benar bisa digunakan setelah menutup belanja modal. Interest coverage di tahun fiskal 2025 berada di level 11 kali, turun dari 13 kali di tahun fiskal 2024. Dengan kata lain, dari setiap $100 laba operasional, TXN mampu menutup beban bunga sebanyak 11 kali di tahun fiskal 2025, dibanding 13 kali di tahun fiskal 2024. Penurunan ini menandakan adanya tekanan finansial, baik karena peningkatan beban bunga akibat utang tambahan untuk mendanai ekspansi, maupun karena laba operasional yang sedikit tertekan oleh biaya produksi. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba operasional mampu menutup beban bunga. Texas Instruments memiliki sejumlah katalis internal yang dapat mendorong penguatan saham ke depan. Pertama, ekspansi kapasitas wafer 300 mm yang dimiliki sendiri. Strategi,
Own Your Factory. Ini memberi TXN keunggulan biaya produksi lebih rendah, margin lebih tinggi, dan kontrol penuh atas kualitas serta kapasitas. Kedua, fokus portofolio pada analog dan embedded processing. Dengan memilih segmen yang lebih stabil dan berjangka panjang, TXN mengurangi volatilitas pendapatan dan memperkuat posisi di pasar otomotif serta industri, dua sektor yang terus tumbuh. Ketiga, inovasi berkelanjutan. TXN meluncurkan ratusan produk baru setiap tahun, terutama chip analog untuk otomotif dan industri terkait dengan otomasi dan efisiensi energi. Inovasi ini menjaga relevansi produk di pasar yang cepat berubah, sekaligus memperkuat daya saing. Texas Instruments menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat di industri semikonduktor analog. Kompetitor utama seperti Analog Devices terus memperluas portofolio produk dengan teknologi analog berperforma tinggi, sementara NXP Semiconductor semakin agresif di pasar otomotif dan IoT. ON Semiconductor menekan di segmen power management dan sensor, dan Microchip Technology memperkuat posisi di embedded systems. Ketatnya persaingan ini berpotensi menjadi katalis negatif bagi TXN. Pertama, TXN bisa menghadapi tekanan harga karena kompetitor menawarkan produk serupa dengan harga lebih kompetitif, sehingga margin TXN terancam. Kedua, percepatan inovasi kompetitor di bidang otomotif, sensor, dan komunikasi dapat membuat TXN tertinggal jika tidak mampu meluncurkan produk baru dengan kecepatan yang sama. Ketiga, pergeseran permintaan pasar ke arah teknologi digital, AI, dan GPU, area di mana TXN tidak memiliki portofolio kuat, bisa mengurangi relevansi produk analog TXN dalam jangka panjang. Selain itu, fokus TXN yang sangat sempit pada analog dan embedded processing, meski memberi stabilitas, juga bisa menjadi kelemahan. Jika permintaan di segmen analog melambat, TXN tidak memiliki diversifikasi yang cukup untuk menyeimbangkan penurunan tersebut. Sekarang kita melihat valuasi saham Texas Instruments, di mana fair value-nya berada di kisaran $135,66. Kalau kita melihat penutupan harga saham TXN pada perdagangan 7 April 2026, di harga $199,74, maka harga saham TXN tergolong overvalue dan risk exposure-nya relatif tinggi. Ada kecenderungan saham ini akan menguat ke depannya. Hal ini juga didukung oleh makin membaiknya volume perdagangan. Namun untuk bisa bergerak ke harga $260 dalam jangka panjang, TXN harus bisa menembus resisten di harga $205,00 di mana SMA 50 berada. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.